Singkat cerita, kita sepakat nih, ternyata basic manner di Jerman itu atau di Europe yang paling utamakan ialah bagaimana mengelola limbah gitu, sebagai bagian dari circular economy. Nah, disitulah kita mulai terpikir, oke, kalau ini limbah, mana di Indonesia yang saat ini in number ya, itu sangat besar jumlahnya, tetapi belum banyak yang tahu mau diapakan limbahnya, dan apakah itu bisa bermanfaat untuk sektor kehidupan yang lain gitu. Ternyata use cooking oil atau minyak jelantah gitu. Karena budaya kita suka yang menggoreng-goreng, yang pisang goreng, semua itu menggoreng-goreng ya. Sampai Jadi kayaknya nih sampai hitam gitu ya. Sampai hitam gitu kan. Ini jagoan kayaknya goreng. kayaknya nih di sudut-sudut jalan tukang gorengan di mana-mana, street food, ayam goreng semua, pisang goreng, crispy dan lain-lain, belum resto, belum hotel dan lain-lain. Oke, kalau begitu ini pasti akan problem nih buat Indonesia di masa depan, bahkan sekarang sudah jadi problem gitu. Nah, disitulah kita semakin termotivasi, apakah memang ini dari segi ekonominya memang hanya memberikan angka atau bahkan social and environment-nya jauh lebih besar daripada itu. Nah, berdasarkan data-data yang kami kumpulkan, potensi minyak jelantah di Indonesia, di perumahan, sektor horeca, akhirnya dari situ sudah ada permintaan dari buyer di luar negeri, dan angkanya juga menyebutkan bahwa Jerman, lagi-lagi Germany, berarti top first, berarti top one pertama ya, karena sekarang UK tidak lagi jadi EU ya, berarti beliau ini, Jerman ini, importir terbesar di Uni Eropa untuk minyak jelantah, which is mereka gunakan sebagai biodiesel untuk sektor atau moda transportasi begitu. Kalau kita bicara misalnya soal penanganan waste management gitu ya, orang kan yang kayaknya paling akrab gitu adalah sampah, misalnya sampah plastik gitu-gitu ya. Tapi ketika orang dikasih tahu bahwa pengolahan minyak jelantah gitu, gimana tuh pengolahannya gitu kan, pengumpulannya kayak apa? Ya, memang kita betul tadi kata Mas Noel. Jadi kita emang di awal pas kita bicara sampah, kita melakukan research sih. Kira-kira bagian sampah apa yang belum banyak tersentuh, awareness-nya masih rendah. Akhirnya kita ketemu tuh by research, ada angka yang gede banget minyak jelantah, awareness-nya masih sangat rendah. By data tuh kalau nggak salah 65% warga masih buang gitu saja gitu. Hanya 30% orang yang sudah tahu, oh harus dikumpulin, bisa diolah jadi gini-gini. Nah, kita berangkat dari situ, kita pelajarin tuh yang 30% mereka cara ngumpulinnya gimana, cara ngolahnya gimana. Nah, kita belajar dari situ, akhirnya oh ternyata simpel sih, memang akhirnya mereka minyak jelantah jangan dibuang, tapi ditaruh di botol-botol bekas, wadah-wadah bekas, dan ya tinggal kita sosialisasi apakah minyak jelantah itu bisa diolah skala rumahan menjadi lilin, menjadi sabun cair, atau memang dengan praktis ya udah disalurkan aja ke pihak pengelola jelantah yang memang diolah biodiesel. Boleh diceritain dong tentang value penanganan limbah dari Jerman gitu, yang kemudian mungkin jadi core-nya juga dari OKB gitu. Aku tuh waktu ke Jerman itu kan sangat katakanlah amazed gitu Mbak. Ternyata sampai hal-hal kecil itu selain pemilahan sampah ya Mbak ya. Nah, di Jerman ini saya lihat juga bahkan orang punya roti yang hampir expire, lalu dia taruh di sel gitu, di lemari, di sudut-sudut jalan. Jadi orang yang butuh bisa ambil dan bisa makan. Saya berpikir kalau begitu ada hal-hal lain yang sebenarnya in number itu lebih banyak gitu. Kalau di Jerman hal-hal yang sangat mahal seperti itu aja bisa dikumpulkan gitu. Berarti ya untuk kepentingan dasar yang kita gunakan sehari-hari di Indonesia, seharusnya bisa mencontoh budaya atau value culture dari teman-teman di Jerman gitu katakan.